Salam diplomat. Saya Sri Rahayu, siap bikin gebrakan. Masalah dan solusi. Masalah kami adalah sambal pecel Bu Rahayu dengan keunggulan produk seharusnya bisa meroket penjualannya. Namun kenyataannya peningkatan omset yang diharapkan belum bisa mencapai maksimal. Diproduksi dengan bahan pilihan, namun masih kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Persaingan yang semakin ketat di dunia kuliner membuat sambal pecel Bu Rahayu harus berjuang ekstra keras untuk mencapai menarik perhatian konsumen. Padahal potensi pasar untuk produk sambal instan sangatlah besar. Banyak orang mencari alternatif sambal yang praktis dan lezat untuk menemani berbagai hidangan. Solusinya adalah saya mulai menganalisa masalah ini dari berbagai sudut. Setelah melakukan evaluasi mendalam, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, jangkauan pasar kami masih terbatas, terutama di pasar modern, dan strategi pemasaran yang kami lakukan selama ini belum cukup efektif untuk menarik minat konsumen baru. Untuk memasarkan sambal pecel Bu Rahayu secara efektif, kami akan menggabungkan strategi digital dan offline. Di ranah digital, kami akan memanfaatkan media sosial, influencer marketing, dan iklan online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Sementara itu, secara offline, kami akan aktif mengikuti event kuliner dan berpartisipasi dalam pasar tradisional. Untuk menentukan harga yang kompetitif, kami akan sering mengadakan promosi dan menjalin kerjasama dengan restoran serta pengusaha kuliner lainnya. Selain itu, kami akan terus melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen dan menganalisa strategi pesaing. Dengan begitu, kami dapat menyesuaikan produk dan promosi kami sesuai dengan tren pasar saat ini. Produk. Saya selalu bangga dengan sambal pecel Bu Rahayu. Resep turun-temurun yang kami miliki telah berhasil menciptakan rasa yang khas. Kami memiliki 3 produk sambal pecel yang memiliki unggulan bebas kolesterol. Ini menjadikan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menikmati kelezatan sambal pecel tanpa rasa khawatir akan kesehatannya. Tak heran jika sambal pecel ini adalah menjadi produk best seller kami. Selain sambal pecel, kami menawarkan produk pelengkap lainnya seperti bumbu gado-gado dan sambal rujak manis. Bumbu gado-gado kami buat juga menggunakan bahan-bahan pilihan yang semuanya kita proses memasaknya juga tanpa menggunakan minyak goreng. Jadi kita semua bahan-bahannya kita oven. Maka dari itu menghasilkan produk yang non kolesterol karena tidak mengandung minyak goreng sama sekali. Bisnis model dan revenue stream. Saya memulai semua ini dari dapur kecil kami, meracik sambal pecel dengan resep turun-temurun. Lambat laun permintaan pasar semakin meningkat. Awalnya saya hanya menjual ke tetangga sendiri, namun seiring berjalannya waktu, saya mulai memperluas jaringan distribusi. Bisnis model kami cukup sederhana. Kami memproduksi berbagai jenis sambal, mulai dari sambal pecel dengan varian rasa, bumbu gado-gado, hingga sambal rujak manis. Produk-produk ini kemudian kami pasarkan melalui berbagai saluran, seperti toko-toko, oleh-oleh, dan platform e-commerce. Kelima adalah market size dan target market kami. Target market kami adalah beragam, mulai dari ibu rumah tangga yang ingin mempermudah proses memasak, hingga para pekerja kantoran yang mencari makanan praktis dan lezat untuk dibawa bekal. Selain itu, kami juga menargetkan para pecinta kuliner yang ingin mencoba cita rasa baru dan unik. Potensi ekspor juga menjadi salah satu target pasar kami. Dengan cita rasa yang khas dan kualitas yang perlu terjamin, saya yakin sambal pecel Bu Rahayu bisa diterima di pasar internasional. Untuk mencapai target pasar yang luas, kami terus berupaya meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pasar, dan melakukan promosi secara intensif. Sebagai pemilik usaha sambal pecel Bu Rahayu, saya memiliki rencana pemasaran yang cukup matang untuk mengembangkan bisnis ini.
Fokus utama saya adalah memperkenalkan sambal pecel Burahayu ini kepada lebih banyak orang dengan meningkatkan brand awareness. Rencana pemasaran kami meliputi berbagai strategi, memperkenalkan sambal pecel Burahayu kepada lebih banyak orang. Kami akan menggabungkan strategi pemasaran digital dan offline. Di dunia digital, kami akan aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan konten menarik seperti konten kuliner. Selain itu, kami akan menjalin kerjasama dengan food blogger, influencer untuk menjangkau audiens lebih luas. Secara offline, kami akan mengikuti berbagai event kuliner dan menjalin kerjasama di toko-toko retail modern, memperluas distribusi produk kami. Milestone atau pencapaian. Sebagai pemilik usaha sambal pecel Burahayu, saya memiliki visi yang jelas mengembangkan bisnis ini. Dalam 3 tahun ke depan, saya ingin sambal pecel Burahayu menjadi merek sambal yang banyak dikenal seluruh Indonesia. Beberapa pencapaian yang ingin saya capai adalah: 1. Meningkatkan distribusi. Saya akan memperluas jaringan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, bekerja sama dengan lebih banyak distributor dan agen. Selain itu, saya juga akan menjajaki pasar ekspor, terutama di negara-negara tetangga yang memiliki potensi pasar yang besar untuk produk makanan Indonesia. Yang kedua adalah memperkuat branding kami. Saya akan melakukan berbagai kegiatan branding untuk meningkatkan kesadaran merek seperti kampanye digital, sponsorship event, dan kerjasama dengan influencer. Kedelapan adalah dampak. Dampak dengan mengembangkan sambal pecel Burahayu ini, saya tidak hanya ingin membangun bisnis yang sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar dan lingkungan. Saya berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan dan melestarikan makanan tradisional Indonesia. Selain itu, saya menggunakan bahan baku lokal untuk mendukung petani lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.